Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada kita orang-orang yang bertakwa, serta yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah yang berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam, manisnya iman seperti saat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kepada para keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta segenap umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya diceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena suatu ayat Al-Qur'an, ayat yang dapat meluluhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Mas'ud setelah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan heran dan segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan ayat suci Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka dengan rendah hati, dengan hati yang lembut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka mendengar dari selainku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian ketika sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang artinya maka apabila hal itu didatangkan kepada orang-orang kafir, ketika hari kiamat akan didatangkan saksi kepada para umat-umat, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi mereka itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup wahai Ibnu Mas'ud," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rasa heran Ibnu Mas'ud melihat kepada Rasulullah, menengok kepada Rasulullah, dan dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Wajahnya lebam dikarenakan air mata yang terus mengucur deras dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis bukan karena lemah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dikarenakan hatinya yang sangat lembut, luar biasa, sehingga ayat Quran pun menjadikan hatinya luluh.
ayat yang dibaca Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni surat An-Nisa ayat 41. Ayat itu mengabarkan ketika hari kiamat akan didatangkan saksi kepada setiap umat-umat dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kita semua, yakni umatnya dan umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban begitu berat sebuah amanah. Maka begitu besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, begitu besar sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, yang dimana pada hari kiamat semua orang akan memikirkan dirinya pribadi, akan memikirkan urusannya sendiri-sendiri, akan tetapi tidak terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memikirkan umatnya. Dia tidak lagi memikirkan diri sendiri, akan tetapi lebih memikirkan umatnya. Begitu besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka muncullah sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita sudah patut untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah patut? Apakah kita sudah pantas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan predikat sebagai orang yang beriman? Maka hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an tentang bagaimana ciri-ciri orang beriman, tentang bagaimana sifat-sifat orang beriman yang digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka akan bergetar hatinya, dan ketika disebut ayat-ayat Al-Qur'an maka akan bertambah imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Maka dengan momen ini maka kita jadikan momentum ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Maka jangan sampai hati kita keras lalu menjauhi ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bahwa kita termasuk orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Jadikan ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ingatkanlah kami terhadap ayat-ayat yang telah lupa. Pahamkanlah kami dengan yang belum kami pahami, dengan yang kami pahami. Kehendakkanlah kami untuk membaca Al-Qur'an pada siang dan malam. Jadikan Al-Qur'an sebagai hujah, bukan sebagai tuntutan bagi kami. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur man qala, undur ma qala, wala tandur man qala. Wabillahi taufik wal hidayah.
Sendal jebat sing jebat tengen enten lepat kula nyuwun pangapunten. Sendal jebat sing jebat kiwa enten lepat kula nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyampaian kesan dan pesan dari santri kita, santri 12 yang akan diwakilkan oleh Hamsa Tunyanan. Waktu dan tempat kita persilahkan.